Berarti yang harus diwaspadai siapa? Islam atau Kristen? Itu bukan yang diwaspadai, karena memang Yesus sudah mengatakan. Saudaraku, jangan Anda mematikan akal Anda. Jangan Anda kubur diri Anda sebelum Anda meninggal. Itu bahaya. Lukas 21 nomor 8. Menurut kesaksian penulis kitab Lukas, ini hasil penyelidikan beliau. Berarti dari hasil penyelidikan dari saksi utama, penulis Lukas mencatat Yesus pernah mengucapkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Anda sudah menjawabnya, itu adalah Kristen. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Islam atau Kristen? Di Alkitab saja dia mengaku, aku adalah aku. Aku adalah aku itu apa? Aku adalah aku. Yesus sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, tapi dia mengatakan aku adalah aku. Ya, tidak Pak, tidak salah itu. Emang siapa bilang Yesus adalah bom-bom? Aku adalah aku, memang betul. Sama seperti aku adalah aku juga mengucapkan kepada aku, ya itu tidak salah. Yang salah ini adalah Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Itu yang salah. Padahal sejatinya kemudian, andai saja Al-Quran tidak mengatakan bahwasanya summum bukmun umyum fahum la yarji'un, orang-orang kafir itu matanya buta, telinganya tuli dan seterusnya, maka kebenaran itu akan sampai kepada saudara. Yesus mengatakan waspadalah, sebab akan datang Yesus palsu. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 24. Apakah Anda waspada akan datangnya Yesus palsu? Anda tidak waspada. Kenapa? Karena Anda bagian daripada pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Yesus palsu. Oke, kalau begitu Bang kan gini, coba Bang tadi ayat 28 ayat 18 yang mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberi kuasa. Ya. Berarti sang pemilik maha kuasa hilang. Dikudeta. Bukan dikudeta kan? Bukan dikudeta Bang. Begini. Lalu apa itu namanya? Dengarkan. Tidak akan begini Bang. Tidak akan bisa namanya itu kerjaan saudara dikudeta. Tidak bisa. Bukan kita bicara. Saudara, Anda barusan mengucapkan dengan mulut Anda sendiri tanpa meminjam mulutnya bom-bom. Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi semua kuasa, baik di langit maupun di bumi. Berarti sang Bapa sudah kehilangan kekuasaan, betul? Karena segala kuasanya telah diambil, telah diberikan menurut pengarang kitab saudara. Berarti ada aspek, sabar dulu, ada aspek yang disengaja secara terstruktur untuk mengkudeta yang maha tinggi. Siapa dia? Baca Yesaya 14, 12 sampai 15. Lucifer bintang timur ingin mengkudeta kekuasaan yang maha tinggi, kemudian terjadi di dalam pengajaran orang Kristen. Lahirlah Yesus sebagai Tuhan pengganti atau minimal setara dengan yang maha tinggi. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Berarti penguasa sudah tak maha kuasa lagi. Saya tanya. Memang di Al-Quran kan sudah juga menjelaskan bahwa Nabi Isa kan terkemuka di bumi terkemuka di akhirat. Adakah Nabi Isa kemudian diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi? Tapi kan dikatakan di Al-Quran pun dia katakan dia terkemuka di bumi dan di langit. Nabi Musa juga dikatakan terkemuka. Bukan hanya Nabi Isa alaihissalam dikatakan terkemuka. Di mana Nabi Musa dikatakan la haula wala quwata illa billah. Yang dimaksud dengan terkemuka itu artinya terkenal, terpandang. Itu yang perlu saudara pahami. Terkenal, Raffi Ahmad aja terkenal. Itu dia. Raffi Ahmad terkemuka di Indonesia. Anda salah di sana. Sekarang itu Bang. Sekarang kita bicara kan terkemuka di dunia dan akhirat. Nabi Musa juga terkemuka. Nabi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa. Sampai Nabi terakhir. La haula wala quwata illa billah. Ada nabi yang mengatakan bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba di mana?
Nabi Isa terkemuka di dunia dikatakan wajihan. Wajihan. Kenapa dia dikatakan wajihan? Terkemuka, terkenal, terhormat, dan seterusnya. Kenapa? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada beliau, Menjadi Tuhan. yang lantik kalian. Apa Hei. yang ngomong lo bang? Bukan saya ngomong. Makanya ditanya oleh Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen kucluk itu menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Siapa yang bilang bang? Allah Subhanahu wa taala menghakimi Nabi Isa. Bukan. Itu kan yang bicara Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghakimi Nabi Isa. Lewat mana? Ini Al-Quran sudah menjelaskan tadi. Iya, Sudah aku Al-Quran bacakan. Lewat mana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang akan terjadi ke depannya. Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka menjadikan dirimu dan juga ibumu Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Nabi Isa alaihi salam. Dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Yohanes 12:49 sampai nomor 50. La haula wala quwata illa billah. Tadi Anda membawa data terkemuka di dunia dan di akhirat itu lewat mana? Bicara itu lewat mana dan lewat ayat apa, lewat Alkitab apa atau Al-Quran apa dan lewat mana? Siapa penyampainya? Ini saudara kayaknya mabuk. Tadi Anda membawa data dari Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda bertanya lagi. Oke, karena saya tanya tadi, kan saya bilang Yesus dan Isa itu tidak sama. Abang bilang juga tidak sama, betul tidak bang? Iya, tidak sama. Tidak sama, oke, tidak sama. Tidak sama. Terus kenapa Anda lari ke Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat kalau Anda sudah mengatakan tidak sama? Kenapa saya bilang terkemuka? Karena di ayat Alkitab juga kata-kata itu juga ada di Alkitab. Mana? Tunjukkan ke saya. Kata-kata itu juga ada di Alkitab. Tunjukkan ke saya di mana dikatakan Yesus terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Tunjuk dalil. Mana? Dalil atau ayat Alkitab? Dalih mana? Tolong tunjukkan ke saya mana? Enggak ada. Sampai bulu alis saudara rontok semuanya, tak akan pernah bisa Anda temukan itu. Saya tanya, dalil atau ayat Alkitab? Apapun yang tertulis di Bible saudara, tolong tunjukkan ada dalilnya. Yesus terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Mana dalilnya? Mana? Ada. Tunggu bang ya. Ada. Saya baca. Kalau nggak ada, awas kepalanya kulempar tabung gas. Tidak ada masalah bang. Mana dalilnya mana? Mau konsili dulu. Jangan tabung gas, kunci dongkrak aja. Kunci dongkrak. Kasih minum oli bekas Bang Andi. Itu Mana dia saudara lagi sambil kemana? nobar itu. Dan tadi itu Bang, boleh interupsi dulu? tadi ada kelanjutannya. Boleh interupsi dulu nggak, Al-Qur'annya. Iya, akhi. Bang Juma, Iya, iya. boleh interupsi dulu nggak sedikit? Iya. Silakan akhi. Mau motong boleh nggak apa-apa? Iya, Bunda Rahma. Tadi itu sedikit aja. Ada kelanjutannya tadi itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti banyak, bukan cuma. Jangan potong sampai di situ ya Oten ya. Ada lanjutan ayatnya. Ya, dan dikit dia kalau dari termasuk Daman. orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Oke, lanjut. Dikit dari Ya, akhi Daman. silakan akhi. Iya, silakan. Ya, kalau dari Daman dikit aja. Wa minal muqarrabin ya. Min itu seperti penjabaran tadi ya. Kalau di room debat tadi kan ada ala ya.
Ala itu ada isti'ala, ada kemudian makhudiyah. Nah, sama juga seperti min. Salah satu daripada faedah min yaitu ba'diyah. Arti di ayat tersebut adalah termasuk Isa itu sebagian daripada orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi karena Al-Quran tidak turun di Bogor ataupun Ciamis, makanya kita harus mempelajari Al-Quran di mana turunnya Al-Quran. Sekian dari Daman. Masya Allah. Ya, Ahi, silakan Ahi. Ahi, Maaf, Kang pengikut Yesus, saya minta maaf ya untuk waktu sedikit karena ini juga untuk menguatkan. Jadi tadi ada kesan bahwa Kang Juma dianggap takut ya menghadapi mereka berdua. Padahal justru ketika itu berita disampaikan ke saya dari Kang Alwi, ya saya menahan diri untuk tidak sampaikan ke Kang Juma, ke Antum Ahi. Sebagai penghormatan saya kepada Antum, dan saya menganggap ini ketidaklayakan. Saya akan bikin pernyataan. Teman-teman silahkan direkam, kalau bisa direkam pernyataan saya. Nanti apakah saya sejalan nggak dengan pemikiran Bang Juma? Silahkan direkam, perhatikan, saya juga nyiapin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan, saya Budakan menyatakan, tidak ada ketakutan dari kami, khususnya Bang Juma, untuk menghadapi kalian semua, wahai para katakanlah para apologet dari kekristenan. Saya katakan nih, saya memberanikan diri untuk mendahului Kang Juma. Tidak ada kekhawatiran saya, ketakutan saya sebagai si Angon, takut kalau Bang Juma berhadapan dengan siapapun. Nanti Bang Juma silakan ditama atau bagaimana sikap antum. Saya nantang kepada kalian, silakan. Anak TK yang muslim. Silakan kalian siapkan diri. Kalau toh emang benar kalian mau menguji Bang Juma, silahkan siapkan diri antum, ya. Silakan diri antum. Saya katakan, berapa season yang kamu mau lalui, silakan. Season pertama bom naik menghadapi Bang Juma. Season kedua Lidara naik menghadapi Yang Juma. Season ketiga siapa naik menghadapi Bang Juma, silakan. Saya berani menaruhkan jiwa saya hari ini. Saya yakin dan saya percaya dengan Bang Juma. Kalau pernyataan saya ini dianggap bermain-main, silakan Bang Juma, antum komentari pernyataan saya. Silakan antum bikin tantangan kepada mereka, season kapanpun mereka ingin, mereka untuk antum hadapi dan tidak ketakutan bagi antum. Silakan Ahina. Saya sedang merekam ini. Silakan Ahi. Iya, jadi saya pernah katakan saya tidak pernah takut sama siapapun. Takutnya hanya kepada Allah. Itu Islam tuh kayak gitu ya pastinya. Tapi kalau untuk menghadapi kayak Halilintar, si CP, dibuat acara resmi, mengganggu kemudian waktu saya, ya apa ya bilangnya, kayak orang penting aja mereka itu. Sementara saya tuh orangnya jujur, saya katakan saya itu tiba masa, tiba waktu, ya tiba akal, tiba ada kemauan. Enggak suka diatur-atur. Tanggal sekian ada jadwal debat, tanggal sekian. Enggak suka diatur-atur. Jujur saya katakan itu. Tapi kalau saya lagi kepingin ke Komal siapapun saya mau. Tapi saya tidak senang diatur tanggal sekian, ketemu dengan ini tanggal sekian. Kayak orang penting aja orang mereka itu. Ya, menguntungkan mereka, bukan menguntungkan kita. Tapi kalau dikatakan takut, mana ada takut? Tidak ada takut. Kenapa? Ya contoh aja tadi. Begitu mudah kemudian dibalbalin sama adik-adik kita. Gak ada takut-takutnya. Kita takut kepada siapa? Sama mereka. Saya mungkin bisa takut kepada mereka kalau mereka sudah menguasai ilmu Al-Quran. Wah, takut saya. Udah bisa bahasa Arab, udah bisa nahwu Arab, dan bla 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 dan seterusnya. Dan saya yakinkan kalau mereka sudah sampai disiplin ilmu tersebut, pasti mereka mu'alaf. Setuju bro, setuju. Iya pasti, otomatis itu. Kecuali memang sudah. Bang, Sabar dulu bang, sabar. Kecuali takdirnya memang sudah di neraka, ya. Jadi kalau dibilang takut sama siapa kira-kira saya takut? CP pernah ku kencingin kepalanya, siapa lagi? Bom apalagi? Erben apalagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang ada di situ? Kira-kira? cuman iblis. Sofiatul sudah pernah saya berak di mukanya. Siapa lagi? Elia Malon. Aduh, janganlah kasihan disebut-sebut itu. Manusia presto. Siapa lagi? Enggak. Siapa yang harus ketakutin? Di sana enggak ada. Enggak ada yang perlu ditakutin. Abang Islam kan sudah tahu, iblis pun lebih daripada itu. Enggak ada yang perlu ditakutin. Sekira begitu Ahi, ya. Baik.
Ya, demikian teman-teman, bukti bahwa saya tidak sedang main-main dengan kalian. Pernyataan saya bergayung bersambut antara apa yang saya pikirkan dan apa yang Bang Juma katakan barusan. Ya, ketika ada waktu, ada main, ayo, dimanapun kasarnya. Ya, sekali lagi, ini kita bermain strategi saja. Demikian teman-teman, hada wallahi ya rabbana walhamdulillahirabbil. Ini saksian Allah 2.800 orang. Semoga jadi perhatian bahwa kita umat Islam tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah kantuk, tidak pernah mundur dari apa yang disebut dengan perjalanan ini. Tidak pernah juga takut. Demikian. Makasih Bang Juma, sekali lagi saya tekan kita tidak sedang main-main. Demikian. Yang lain juga. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Jadi Kristen, Kristen ini orang-orang penghujat Islam ini apa yang ditakutkan? Saya, sekali lagi saya katakan, saya orangnya nggak bisa diatur, harus jadwalnya. Kenapa? Kegiatan saya itu banyak. Dan cobalah lihat Kian Santang, Bang Kian Santang, siapa lagi yang sering-sering hampir semuanya, Dewa, siapa lagi, termasuk Dinda Daman dan yang lainnya. Kasih jadwal, masuk ke koma. Ya, saya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Saya lewat, ada waktu, sabar dulu. Ada waktu, ada yang saya lihat menarik, komalnya naik. Saya lihat lagi komalnya nggak naik. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau mau diaturkan tanggal sekian ya, saya cuma menghargai teman-teman sekalian. Lain cerita kalau memang penghujat-penghujat ini kayak SJP itu mau offline, ayo kita gaskan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bagus. Nah, cuman saya katakan kepada Ahi Angon, ya Buddha Angon waktu itu, ya arahkan kepada adik-adik kita yang paham betul-betul tentang kaidah Quran untuk mematahkan argumentasi mereka. Terbukti tadi kan? Habis dibal-balin, emosi dia. Pertanyaan-pertanyaannya ditelan mentah-mentah, ditelan bulat-bulat. Gak ada pertanyaan yang tidak disambar sama Dinda Daman San Unirifa. Puas, umat Islam menyaksikan itu sangat puas. Nah, coba giliran kita yang bertanya. Ada yang mereka jawab sesuai dengan pertanyaan? Tak ada. Ada mereka menjawab dengan jawaban yang benar? Gak ada. Gak ada sama sekali. Sampai pada sesi kelima hancur lebur mereka. Ngamuk-ngamuk. Padahal sejatinya mereka menyebut nama yang dipertanyakan bukan malah menceritakan tentang sesuatu yang tidak jelas. Seperti apa itu dibilang tadi? PCS, apa-apaan yang kayak gitu-gitunya. Apa itu? Apa hubungannya? Coba orang tanya nama lain yang dibahasnya. Ya. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, kita umat Islam tidak pernah takut kepada mereka. Ya itulah mereka kalau udah kepepet, kalau udah nggak bisa jawab, pasti larinya ke pribadi kalau mereka itu. Kurang ajar semua mereka itu. Iya. Silakan dilanjut, diambil alih lagi teman-teman. Saudara pengikut Kristus masih mau tidur mungkin? Ya, pengikut, silakan dibuka mute-nya pengikut Lucifer. Pengikut Lucifer. Ya, iya bang. Silakan. Maksudnya pengikut Lucifer itu bagaimana bang? Iya. Lagi. Kau masih bertanya. Pengikut Yesus tidak ada yang makan babi. Pengikut Yesus tak ada yang menyembah Yesus. Pengikut Yesus tak ada yang ibadah minggu. Pengikut Yesus gak ada masuk ke gereja. Pengikut Yesus tak ada yang merasulkan Paulus. Pengikut Yesus tidak ada yang mengkitabkan perjanjian baru. Camkan itu baik-baik. Tapi kalau pengikut Yesus palsu, ibadahnya minggu, makanannya babi, nonotnya tidak dipotong. Apalagi menyembah 3 Tuhan. Menurut siapa bang? Apalagi Siapa? menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Apalagi menjadikan kitab perjanjian baru sebagai kitabnya. Itu kalau pengikut Lucifer. Ente coba bandingkan orang-orang Yahudi dengan orang Kristen, sama enggak? Yahudi itu tidak sama seperti Kristen bang. Betul, karena orang Yahudi itu pengikut para nabi. Itu seperti orang Islam, betul tidak bang? Sama-sama betul. Betul. Paham lah engkau berarti saudaraku. Nah, sekarang kalau orang Kristen ini dari mana ajarannya coba? Siapa yang saya tanya dulu.
Saya tanya dulu. Islam dan Yahudi sama bang. Siapa yang mengajarkan Anda Yahudi kemudian sama tidak bang? Siapa yang mengajarkan Anda kemudian makan babi? Jawab. Saya tanya, Islam dan Yahudi berarti sama bang? Dalam hal akidah, menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub sama. Oke. Terus dari zaman Abraham sampai kepada zaman Isa, siapa yang diperkenalkan Tuhannya? Mereka menyebutnya dengan sebutan Yod-He-Vav-He, Elohim, Dari zaman, Eloah. Dari zaman itu kan zamannya kan jauh bang. Siapa mereka sembah? Yang pasti bukan Yesus, Lucifer. Yang pasti juga bukan Allah, betul tidak bang? Oh, nggak bisa. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah hakikat yang maha tinggi, maha suci. Itu jelas tuh. Kita bicara begini. Oke. Hei, saudara. Begini Yang disembah oleh orang Yahudi adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Betul? Allah itu muncul di abad ke-7 di saat Nabi Saya tanya dulu, saya ulang lagi. Yang disembah oleh orang Yahudi dalam hal ini mereka yang mentaati ajaran para nabi adalah hakikat yang maha tinggi lagi maha suci. Betul? Betul. Betul. Yang disembah oleh umat Islam disebut Subhanahu wa ta'ala, artinya maha suci maha tinggi. Betul? Tidak betul. Mati bijak. Tuhan kami disebut Subhanahu wa ta'ala, artinya maha suci maha tinggi. Berarti apa yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang maha tinggi, yang maha suci itu adalah hakikat yang sama. Karena yang maha suci itu cuma satu, yang maha tinggi juga cuma satu. Sedangkan Tuhanmu, oke, sedangkan Tuhanmu, oke, sedangkan Tuhanmu, sabar. Tuhannya Yahudi, Bani Israel, dan Tuhannya Bani Ismail adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya Kristen, apakah maha suci? Gak mungkin. Maha tinggi? Gak mungkin. Yesus kotor, ya. Berak di celana itu udah pasti, kencing di celana itu udah pasti. Kalau kekenyangan dia muntah sendiri kena muka itu udah pasti. Tuhanmu itu kotor, najis, tralala, tralile. Jadi Tuhannya orang Kristen tidak maha suci, tidak maha tinggi. Tuhannya orang Yahudi, Bani Israel dan Bani Ismail maha suci, maha tinggi. Sama. Tuhanmu maha terkutuk. Beda kita. Sekarang beda. Tanya, kenapa abang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Abang menghina Yesus, kamu tidak menghina Nabi Isa, betul tidak? Nehi murica ketumar jahe. Dari tadi saya mengatakan Nabi Isa, Yesus itu tidak sama. Cangkre. Itu dia ikutan nehi aja katanya. Aja turunkan saja Kian Santang. Karena abang diskusinya nggak terarah, ini orang udah kemana-mana. Abang Nggak ada kan arah sama sekali. Kita nggak dapat poinnya sama orang seperti ini. Biarkan dia dengan kesesatannya. Yang penting Bang Juma sudah menyampaikan apa yang disampaikan sama Bang Juma. Turunkan saja. Ya udah saya turunkan. Nggak kemana-mana diskusinya itu, nggak bagus. Dari tadi Dewa gatel sebenarnya Bang ya. Tapi Dewa tahan ini. Silakan. Ya ini ada Del Papua. Del Papua, selamat malam, selamat pagi. Del Papua. Del Papua. Wah udah tidur kayaknya. Ya lanjut. Oke, silakan. Ya teman-teman. Kita lihat dari sudut pengajaran Al-Quran kan sudah jelas ya. Kalau berbicara tentang Nabi Isa, sepeninggal Nabi Isa, muncul kemudian pertentangan, perselisihan, orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani, itu akan ada muncul permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, itu jelas terjadi. Faktanya, satu, Kisah Para Rasul 25 nomor 19,
terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus hidup. Terjadi perselisihan. Sampai hari ini antar Kristen terjadi perselisihan terkait tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu rasul, ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, bla 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 bla. Pokoknya bonyok lah, segala bonyok. Ini Al-Quran sedang menarasikan itu. Terjadilah keadaan seperti yang kita lihat. Di dalam Bible dinyatakan adanya makhluk bernama Yesus yang mengaku bintang timur. Ya, kenapa dikatakan itu makhluk? Karena dalam Bible mereka juga dikatakan Yesus itu manusia kan? Berarti dia makhluk. Nah, kita cuman memberi peringatan aja bagi mereka yang mau menerima peringatan. Bagi yang tidak mau menerima peringatan ya silakan aja. Seperti itu adanya. Yang pasti intinya kemudian adalah umat Islam dan Islam diutus ke atas muka bumi ini untuk sebagai rahmatan lil alamin, termasuk kepada saudara-saudara Kristen. Kalau mereka ingin menerima, alhamdulillah. Tidak menerimanya ya silakan aja. Kita nggak ada masalah dan tak ada paksaan untuk itu. Ya silakan, nih ada dari Oten yang baru, kayaknya baru naik, silakan. Disapa host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembarangan maksud saya dibilang ngoten. Orang tenar. Orang tenar. Ya. Di mana antum di kerjanya Bang Dewa? Bang Dewa. Iya. Abu Yanya mana? Dia malu katanya. Malu mau naik ke sini. Ya dia belum pernah, udah lama juga dia nggak aktif. Tiba-tiba naik katanya apa sih, takutnya ada yang donasi katanya. Dia takut. Siapa? Buya Strong. Iya. Buya. Ya. Ini lagi WA sama Dewa beliau. Dewa suruh naik aja ke sini, enggak apa-apa. Naik. Tapi nanti Dewa telepon dulu coba nanti ya, bentar ya. Masuklah Ustadz, udah lama kita nggak ngobrol bareng Ustadz. Enggak, Ustaz Sugi dia lagi di rumah sakit, orang tuanya lagi dioperasi. Oh, sedang sakit orang tuanya. Iya. Ya kita doakan semoga lekas kasih kesembuhan oleh Allah SWT. Oh ini ada kiamat lagi ngintip. Kenapa kiamat ngintip? Udah ini ya, udah mau tobat kiamat. Atau lagi sekaratul maut? Kasihan kali kau kiamat, mau dikencingin sini. RK, udah jangan ini RK lah teman-teman ya. Si RK itu nggak bisa debat, nggak punya ilmu, belum pantas untuk melawan Guru Najuma. Masa Guru Najuma ngelawan si RK? Nggak ada ilmu, cuma jago framing doang, framing. Nggak ada ilmu, ngapain? Harus lawan Guru Najuma, nggak pantas itu orang itu. Sama saya aja babak belur gitu. Iya, nggak pantas itu, biarin aja, cuekin. Tapi nggak usah disebut-sebut. Bentar, kayaknya Joseph agak lebih dingin. Gimana Bang? Joseph, oh iya, dia udah mulai sadar tuh. Nah dia kan agak lebih dingin. Nah itu dia kan banyak juga ya tahu-tahu tentang Islam. Nah itu enak kita pantai tuh. Berarti kan bisa kita tunjukkan sejauh apa dia tahu dan bagaimana sebenarnya pendalaman dalam Islam itu. Betul. Ini kenapa namanya ganti ini? Di band akun utama. Kena band. Band. Tadi sore buka live dah malah kena band. Kirain Noten tadi mau ku tantang, ayo open cam. Weh nggak taunya guru saya Bang Daman. Wah, parah ini. Teman-teman nggak usah disebut terus ya nama si RK. Ngapain kalian membesarkan nama dia? Cuekin aja. Ya nggak ada lagi Pak Angon ya. Padahal mau bilang aja udahlah pokoknya kedepannya si Airben tuh nggak boleh naik. Kalau dia naik rusak, memang rusak. Nah ini yang naik MK nih. MK, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum Bang, cuman mau nanya aja Bang. Waalaikumsalam. Ya nanya apa Bang? Perkenalkan nama saya Ashar Al-Harthani Siregar, saya dari Sumatera Utara.
agama Islam bang. Cuman mau nanya aja bang, kemarin bingung kali. Kemarin aku DM Bang Juma nggak dibales. Iya, nanya apa bang? Gini bang, kan kisah kisah Nabi umat Kristen sama Islam itu kan agak-agak sama bang. Apaan? Maksudnya kayak dalam Kristen itu kan Nabi Ibrahim itu kan juga Kristen nggak punya nabi. ya kan menurut kepercayaan mereka gitu bang, maksudnya. Iya, udah ikutin aja dulu Bang Andi. Nah, terus Nabi Musa bisa membelah laut kan di agama Kristen juga kan mereka percaya gitu kan bang. Nah, itu sebenarnya mereka ngekopi kita atau kita yang ngekopi mereka atau ada dalilnya di gimana gitu dalam Al-Quran, coba bang jelaskan gitu. Dari kemarin bingung kali aku gitu bang mikir gitu. Akhir Juma silakan Akhir Juma. Akhir Juma. Lagi nyari air banyak. Iya Bang Daman aja Bang Daman aja deh. Oke. Kalau kita melihat narasi daripada Al-Quran, ada 3 yang kemudian dijelaskan oleh Allah tentang pemahaman Bani Israel. Artinya apa? Jika kemudian Bani Israel ini tidak bisa mendustakan apa yang kemudian disampaikan oleh para nabi, mereka akan memfitnah. Itu sifat keduanya. Pertama mendustakan, yang kedua memfitnah, yang ketiga membunuh. Ada banyak nabi-nabi yang kemudian dibunuh di masa Bani Israel. Nah, kita meninjau. Ketika dikatakan ya, coba kita buka di Al-Maidah ayat 46. Apa yang dikatakan? Demikianlah kami telah mengutus Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat yang diubah. Maksudnya apa? Ketika kemudian Nabi Musa menyampaikan ajarannya, ketika kemudian selesai daripada penyampaian Nabi Musa, maka kaum Bani Israel terbagi 2. Orang yang beriman kepada Musa dan orang yang mengkhianati ajaran Nabi Musa. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tabiat daripada Bani Israel ini adalah tabiat orang yang kemudian merubah-rubah segala sesuatu yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, artinya, arti mengubah. Demikian kami utus Isa putra Maryam dengan Injilnya mengubah segala sesuatu yang kemudian mereka ubah. Arti ubah gini, ubah itu ada 2. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya ikhtilat, yang kedua adanya namanya tagayyurat. Nah, para ulama arti diubah tersebut ataupun dicampuri tersebut dengan bahasa tagayyurat. Apa bedanya? Ikhtilat, bercampur sesuatu yang kemudian bisa dibedakan. Contoh, dalam satu laci bercampur antara uang, antara gunting kuku dan apanya, itu semua biasanya bisa dibedakan. Tapi kalau bercampur air dengan gula ataupun bercampur air dengan kopi, itu menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak kemudian bisa dibedakan. Maka ulama mengatakan bahwa ketika selesai Nabi Musa menyampaikan ajaran, apa tabiat daripada Bani Israel ini? Yaitu dengan bahan dasar asli, catatan daripada muridnya Nabi Isa, agar kemudian ajaran tersebut diajarkan kepada murid-muridnya. Mereka akhirnya apa? Mengambil kitab-kitab itu dan mengubah narasinya dengan memfitnah orang-orang yang mulia. Pertama, difitnahnya difitnahnya Abraham, di mana Abraham dikatakan adalah orang yang menyembah berhala. Yang kedua, difitnahnya Ismail, pernah ingin kemudian membunuh Ishak, di mana difitnahnya lagi bahwa Ismail pernah ingin kemudian merebut harta ayahnya yaitu Ibrahim. Menunjukkan apa? Haruskah kita percaya? Makanya Islam itu berada di akhir sejarah. Artinya apa? Membenarkan orang-orang yang mulia yang kemudian dipandang mulia lagi. Ketika difitnah oleh mereka, oleh Lut di dalam kitab Kejadian, apa yang kemudian dikatakan? Mari kita berikan ayah kita anggur agar kita bisa tidur dengan orang tersebut, agar kita bisa tidur dengan Lot. Akan tetapi dalam Quran surat Hud, Allah kembali mengangkat derajat Nabi Lut, di mana Nabi Lut adalah orang yang memberantas daripada kaum Sodom, yaitu memberantas yang namanya kaum paham homoseksual. Tapi difitnah oleh mereka seakan-akan Lot ini adalah orang yang hina. Menunjukkan bahwa bukan kita yang mengambil cerita mereka, tapi mereka mengubah cerita orang yang mulia, kemudian difitnah jadi terhina, yang kemudian Al-Quran berada di akhir sejarah, membenarkan lagi yang mulia, diangkat lagi derajatnya menjadi sangat mulia. Sekian dari saya gitu Bang. Ya, saya tambahin sedikit ya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 48 itu sangat jelas, di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah baca kitab Taurat, nggak pernah baca kitab Zabur, nggak pernah baca kitab Injil. Ya, di situ kan dikatakan, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran suatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis satu kitab
dengan tanganmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi dari ayat ini kita tahu kalau ada orang yang menuduh Nabi Muhammad itu mengkopi, siapa? Dari siapa? Mengkopinya dari siapa? Sementara pada zaman Nabi Muhammad tidak ada kitab, baik itu Taurat, Jabur maupun Injil yang berbahasa Arab, nggak ada. Nabi Muhammad makanya dikatakan nggak pernah baca kitab sebelumnya. Kitab Alkitab Al-Muqaddas ya, itu ditulis 200 tahun setelah Al-Quran, yaitu yang disebut dengan Monsine 151, yaitu yang pertama kali berbahasa Arab. Sebelum itu tidak ada kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab orang Kristen itu. Jadi mustahil kalau Nabi Muhammad itu mengkopi cerita-cerita terdahulu. Kalau memang itu mengkopi, kenapa ceritanya beda? Contohnya di Al-Quran, Musa dikatakan akan dijaga oleh Allah jasadnya. Hari ini aku selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran orang-orang sebelummu, sesudahmu. Nah, sementara kalau kita lihat Bible, Musa ini musnah ditelan air laut itu, jasadnya tidak diselamatkan. Nah, bedanya kalau memang mengkopi, kenapa ceritanya beda? Fir'aun lenyap oleh air menurut Biblos, sementara menurut Al-Quran jasadnya Fir'aun diselamatkan supaya menjadi pelajaran untuk orang-orang yang sesudahnya. Dan masih banyak lagi, misalnya cerita tentang kapalnya Nabi Nuh. Al-Quran hanya menyebutkan banjir Nuh itu hanya melanda kaumnya Nuh saja, tidak sampai ke seluruh dunia. Sementara kalau Bible itu seluruh dunia. Nah, itu baru menimbulkan problem. Kalau memang banjir Nuh itu melanda seluruh dunia, maka ada sesuatu yang aneh. Ya, kalau kita lihat di kitab Kejadian 7 misalnya, semuanya itu mati kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Sementara saya lihat kapalnya Nabi Nuh itu, kalau saya lihat di Bible itu besarnya paling setengah lapangan bola, yaitu panjangnya 300 kaki, lebarnya 50 kaki, tingginya 15 kaki. Bentar, di mute dulu dong. Di mute dulu, Calvin. Ya. Nah, apakah kapal yang sebesar itu mampu memuat seluruh binatang yang ada di dunia ini? Di dunia ini ada 8.600.000 spesies hewan. Kalau setiap spesies diambil sepasang ya, atau diambil 2 ekor, maka kapal itu akan memuat sekitar 16 juta lebih. Apakah mungkin kapal sebesar itu memuat hewan yang jutaan? Kalau tidak, bagaimana ada hewan-hewan di Indonesia yang tidak termuat di kapalnya Nabi Nuh? Contohnya apa? Keong atau bekicot. Itu yang jalannya lambat sekali. Apakah mungkin migrasi dari Irak ke Indonesia? Sementara kita tahu bahwa binatang ini tidak tahan panas. Mungkinkah dia merayap di padang pasir, masuk ke laut, nongol lagi sampai ke Indonesia? Itu tidak mungkin. Mungkinkah kanguru migrasi dari Irak loncat-loncat ke Australia? Itu juga tidak mungkin. Jadi kisah yang dikisahkan oleh Bible tentang cerita banjir Nuh yang melanda seluruh dunia itu hoax, tidak masuk akal. Begitu. Kalau Al-Quran masuk akal. Kenapa? Karena yang dilanda itu hanya kaumnya Nuh saja. Begitu salah satu contoh Al-Quran tidak mungkin mengkopi Biblos. Ya, baik. Ini ada tamu, Kelvin Laila. Selamat pagi, Kelvin. Dibuka mute-nya, Kelvin. Halo, tadi Anda keluar di bawah. Silakan kalau mau diskusi. Kelvin Laila. Loh, kok jadi berhala naik ke atas di bawah? Ini banget, gencar. Woi, Kevin.
Jangan-jangan pingsan dia. Lah, malah terjeda. Kevin, dibuka mute-nya, nak. Tadi semangat di bawah. Naik ke atas jadi berhala, gimana sih? Ya, Bang Dewa, udah ada kabar, Bang Dewa? Bang Dewa? Iya, iya. Udah ada kabar? Malu katanya dia. Malu. Oh ya udah. Ya udah, berarti kita kirimin doa aja ya untuk siapa? Untuk orang tuanya Abuya ya, yang sedang menjalani operasi. Didoakan aja kepada semuanya Iwan Pilah yang ada di sini semua ya. Iya, siap. Ya, silakan bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik lagi ke atas ya. Ini banyak banget di Jambak, susah. Minta naik juga kagak. Bang Andi, tadi udah open mic. Silakan Bang Andi. Edis TV mana punya ilmu dia. Cuma modal bertanya doang, modal bertanya. Cuman ini. saya open mic sama nanya Pak De juga. Pak De bisa nanya Pak De. Orangnya udah tidur. Oh ya. Sekarang jam berapa ya Pak De? Jam berapa ya? Jam 2:05. Jujur. Jujur lah. Ada apa? Tapi Pak De sehat kan? Sehat lah. Gimana nggak sehat dong? Masa pendakwah kok sakit-sakitan? Ada aja. Iya. Yang biasa sakit itu preman ya? Iya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Pak De. Masya Allah. Tetap semangat lah Bang Andi. Iya. Pak RT gimana Pak RT? Sehat? Pak RT kemarin tuh agak batuk gara-gara ada orang bikin KTP nggak ngasih duit. Kok nyambung ke sana Pak De? Kok bisa nyambung ke sana gitu. Tapi Pak De hadir nanti ya di Agustus ya? Ya, kalau ada PT-nya ya berangkatlah Bang Andi. Tenang aja, ada Andi Selebes Pak De. Oke siap, berangkat.